Dapat kerja itu sebenarnya kayak solusi sementara buat ngatasi tagihan-tagihan hidup. Tapi yang benar-benar bikin kepala pusing itu gimana caranya ngumpulin modal buat jadi orang kaya ke depannya. Kalau udah kejebak di pola ini, ya udah deh, jadinya dipaksa kerja buat orang lain terus-terusan sampai tua nanti. Rasanya kayak terpenjara gitulah. Nah, kalau buat lebih ngerti, bayangin aja, hidup itu kayak naik roller coaster. Awal-awal tuh seru, sensasinya asik. Tapi lama-lama bisa bikin mual juga. Nah, dapat kerja itu kayak masukin koin buat naik roller coaster itu. Koin masuk, roller coaster berjalan. Tapi kalau cuma ngandelin dapat kerja aja, itu kayak jalan di jalan tol terus-terusan. Jalan sih jalan, tapi ya gitu, monoton dan gak ada pemandangan yang bikin hati senang. Kita harus mikirin cara lain. Kita mesti mikirin gimana caranya bikin bisnis atau investasi yang bisa ngasilin duit terus-menerus. Itu kayak dapat akses ke taman bermain penuh permainan seru dan menantang. Di situ kita bisa main bebas, senang, dan mungkin dapat kemenangan besar. Jadi jangan cuma terfokus sama gaji doang. Kita mesti belajar dan berusaha buat bangun kekayaan, kayak ngebentuk fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya kokoh dan gak mudah roboh kan? Pelajaran selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar soal uang? Gak masalah berapa banyak uang yang kamu dapat, yang penting berapa banyak yang bisa disimpan. Loh, jangan sampai salah kaprah ya. Kalau lo pikir sekolah bisa langsung bikin kaya, faktanya sekolah tujuan utamanya cuma buat ngebentuk kita jadi karyawan hebat. Tapi nggak ngajarin cara atur keuangan pribadi dan jadi pengusaha sukses. Coba kita analogikan kayak main game. Sekolah tuh kayak tutorial buat jadi karakter yang kuat di level awal, tapi bukan ngasih strategi buat jadi bos level tinggi. Kita sendiri yang mesti pakai pengetahuan dari sekolah itu buat cari kesempatan dan ngejar aset yang bisa nambah duit. Jadi jangan ngandelin sekolah doang, kita mesti pintar-pintar ngatur keuangan, cari peluang bisnis, dan belajar terus buat jadi orang sukses. Dengan bantuan ilmu dari sekolah, kita bisa jadi pahlawan yang ngalahin rintangan hidup dan ngumpulin harta buat masa depan yang lebih cerah. Wih, ini nih literasi keuangan pertama yang penting banget. Kita harus bisa bedain aset sama liabilitas. Gini, aset itu kayak teman baik yang bawa untung. Dia bisa ngasilin duit buat lo, tapi liabilitas itu teman yang gak bener, yang malah nyedot duit dari kantong lo. Jadi buruan cek laporan keuangan lo. Gaji yang masuk itu namanya pendapatan yang bikin kantong senang. Tapi kalau uangnya keluar buat biaya ini itu namanya liabilitas yang bikin kantong jadi bolong. Aset itu yang bikin lo makin kaya, sementara liabilitas itu yang bikin kantong makin rampung. Coba lihat deh, arus duit dari aset itu kayak banjir rezeki yang terus mengalir. Tapi kalau urus duit dari liabilitas itu kayak ngeluarin air dari ember pakai sendok kecil, ya nggak bakal selesai. Jadi kita mesti cerdas, cari terus aset yang bisa nambah duit kita, biar arus keuangan kita lancar kayak sungai yang ngalir terus. Orang kaya memang punya banyak aset yang bikin duit mengalir, sementara orang miskin dan kelas menengah sering punya banyak liabilitas yang mereka pikir itu aset. Coba kita analogikan kayak main game ya. Orang kaya tuh kayak gamer pro yang punya banyak senjata kuat di tangan. Senjata itu adalah aset yang bikin dia bisa menang dan dapat banyak koin emas. Tapi orang miskin sama kelas menengah itu kayak gamer noob yang bawa bendera putih di tengah medan perang. Mereka cuma punya beban berat yang malah ngabisin koin emas dan nyusahin perjalanan mereka. Jadi gimana pola arus duitnya? Orang miskin kerjanya cuma buat dapat gaji, tapi habisnya buat belanja dan hidup pas-pasan. Jadi duitnya masuk cepat, tapi langsung keluar lagi cepat banget. Kelas menengah juga kerja dan dapat gaji, tapi malah banyak dipakai buat bayar liabilitas, kayak cicilan rumah, mobil, kartu kredit, dan pajak. Jadi duitnya masuk sih, tapi malah banyak yang dipakai buat bayar utang dan beban lainnya. Mereka tuh pikir rumah itu aset, tapi nyatanya rumah malah jadi satu kolom utang hipotek sama kartu kredit. Makanya, kayak di game, mereka tuh terjebak di medan perang dengan bendera putih dan koin emas habis. Jadi pelajaran penting nih, kita mesti paham bedain antara aset dan liabilitas. Aset bikin duit datang, liabilitas bikin duit pergi. Kalau kita punya lebih banyak aset daripada liabilitas, kayak punya senjata kuat di tangan, kita bisa menang di medan keuangan dan dapat banyak koin emas. Contohnya, sumber aset orang kaya bisa berupa properti, seperti rumah-rumah, apartemen, atau tanah yang bisa disewakan atau dijual.
Atau bisa juga investasi saham atau bisnis yang menghasilkan passive income. Sementara, sumber liabilitas orang miskin dan kelas menengah bisa berupa utang kartu kredit, cicilan rumah atau mobil, atau hutang yang gak produktif dan malah bikin duit mereka berkurang. Jadi, pelajaran pentingnya kita mesti jaga agar punya lebih banyak aset daripada liabilitas. Ini nih tentang arus duit orang kaya. Orang kaya selalu mikirin cara buat nambahin aset mereka. Pendapatan utama mereka datang dari aset-aset yang udah mereka kumpulin dari dulu. Tapi lo harus ingat, rumah yang lo punya itu bukan aset, tapi malah jadi liabilitas. Kalau terlalu fokus sama rumah, malah bikin hutang daripada aset. Banyak orang berjuang sepanjang hidup buat bayar rumah, tapi akhirnya nggak punya rumah sendiri karena terikat kredit perumahan yang panjang. Nggak cuma itu, pajak properti juga bikin kantong kita kering. Belum lagi biaya-biaya lain yang harus kita bayar buat rumah. Yang paling penting, kalau uang banyak terikat di rumah dan habis buat bayar kredit, kita nggak bisa investasiin uang itu ke aset lain yang bisa nambah duit kita. Lo pikirin deh, banyak pengalaman investasi menarik yang bisa kita dapetin kalau kita mau coba buka mata kita untuk cari aset-aset yang beneran bisa bikin duit. Contoh, aset-aset yang cocok untuk pemula adalah 1. Investasi saham dari perusahaan yang terkenal dan stabil. 2. Reksadana untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, dan pasar uang. 3. Properti sewa untuk mendapatkan penghasilan rutin dari penyewa. 4. Investasi emas yang dianggap sebagai aset yang stabil. 5. Bisnis online seperti toko online atau menjadi affiliate marketer. 6. Karya kreatif seperti buku, YouTube channel, musik, atau desain digital yang bisa dijual secara online. Intinya kita harus paham banget bedanya aset sama liabilitas. Fokusnya cari aset yang bisa bikin duit datang terus, dan kurangi liabilitas biar nggak ngabisin duit kita. Lama-lama kita bisa tumbuh aset kita kayak orang kaya. Banyak orang terperangkap gara-gara nggak paham soal ini, gara-gara kurang literasi keuangan. Mereka nggak ngerti hubungan antara neraca dan laporan pendapatan. Kalau kita ikutin apa yang mayoritas orang lakuin, ya hidup kita bakal gitu terus. Kita bakal kerja buat perusahaan, bikin pemilik dan pemegang saham jadi kaya. Kalau ada utang, kita bakal kerja buat bank buat bayar bunganya, dan bank makin kaya. Terus kita juga kerja buat pemerintah, bayar pajak sebelum bisa nikmatin uangnya. Coba lu lihat, dari setahun, sekitar 2,5 bulan kita cuma bayar pajak. Bayangin aja, hampir 6 tahun kerja buat bayar pajak doang. Orang kaya paham hal ini, tapi mayoritas orang enggak. Nah, cara keluar dari jeratan hidup kayak gitu, kita harus 1. Paham banget perbedaan aset sama liabilitas. 2. Fokusnya cari aset yang bisa bikin duit datang terus. 3. Kurangi biaya dan utang sekecil-kecilnya. Semoga cerita sederhana ini bantu lo paham cara keluar dari jeratan masalah keuangan dan jadi orang sukses.